Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat. Salam satu lumpur. Baik sahabat tani semua. Jadi untuk video kali ini ada yang request di kolom komentar saya. Dia bertanya teman-teman, apa untung dan ruginya tanaman durian yang di kaki 3 atau di kaki banyak teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas apa untung dan ruginya tanaman durian yang kita kaki 3 atau kaki ganda teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman untuk durian kaki 3. Sebenarnya untuk durian kaki 3 tidak cepat berbuah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen cepat berbuah atau berbuah kecil, kaki 3 ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap durian kecil bisa berbuah. Kenapa durian kecil bisa berbuah atau durian kaki ganda bisa berbuah? Ternyata teman-teman untuk kuncinya sama teman-teman ya, disambung atau diokulasi. Jadi kenapa harus durian ini di kaki ganda? Atau banyak teman-teman yang duriannya di kaki ganda. Jadi saya akan menjelaskan kenapa durian ini atau untung dan ruginya durian yang di kaki ganda. Jadi setiap kita melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang kita anggap baik oleh kita sendiri, pasti ada saja teman-teman kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Contoh yang sering terjadi di kehidupan kita saja teman-teman, yaitu kita meminum obat pereda nyeri bila kita terjadi sakit ya. Jadi tujuan utama kita ingin menyembuhkan atau mengurangi rasa nyeri itu. Tapi teman-teman, setiap obat yang kita minum itu pasti ada saja efek sampingnya buat tubuh kita. Ya benar, penyakitnya sembuh, tapi bisa saja kan timbul penyakit baru di tubuh kita itu teman-teman. Contohnya lagi yang sering terjadi di kegiatan pertanian teman-teman, kita melakukan pemupukan pada tanaman kesayangan kita. Jadi tujuan kita ingin membuat tanaman kita supaya tumbuh subur, malahan ada sesuatu yang dapat merugikan tanaman teman-teman, seperti tanah menjadi bantat atau keras, mengurangnya unsur hara tanah, berkurangnya nutrisi, bahkan akan timbul penyakit-penyakit baru di tanaman itu walau teman-teman melakukan pemupukannya menggunakan pupuk organik. Jadi lama-kelamaan tanaman teman-teman menjadi stagnan atau tidak tumbuh optimal. Untuk selanjutnya pasti teman-teman cari ya cara lain supaya tanamannya kembali tumbuh dengan normal, dengan cara memberi perawatan atau pengobatan apa saja yang dapat menjuburkannya kembali. Terus dan terus seperti itu sahabat. Jadi untuk durian kaki 2, kaki 3 atau selebihnya pasti ada saja kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kelebihannya yaitu menurut saya teman-teman, satu, mempercepat bertumbuhnya suatu bibit tanaman durian. Karena durian ini teman-teman mempunyai batang banyak, jadi penyerapan nutrisi dan penyerapan airnya sangat tinggi dibandingkan dengan kaki 1. Jadi teman-teman membandingkan bibit durian kaki 1 dan durian kaki 3 atau 2 teman-teman ya, pasti ada perbedaan dari segi pertumbuhan dan dari segi besarnya. Saya kasih gambar seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ada 2 hulu sungai atau 3 hulu sungai atau lebih ya, yang berbeda mengalir, selanjutnya kali itu menyatu dalam suatu tempat, otomatis akan semakin besar. Bila bertemu lagi, maka akan semakin besar teman-teman. Jika lagi bertemu dan bertemu lagi, maka air itu semakin tambah besar, membesar, dan seperti itu contoh kecilnya teman-teman. Terus untuk kelebihan selanjutnya yaitu mengurangi resiko mati batang. Sebenarnya ini bukan mengurangi teman-teman ya, karena durian kaki 2, kaki 3 dan selebihnya mempunyai cadangan batang apabila terjadi mati dari salah satu batang tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman mempunyai cadangan batang saja ini. Selanjutnya saya kasih gambaran lagi buat teman-teman. Jadi seperti sapu lidi ya teman-teman, diikat cukup banyak. Jadi lidi yang diikat cukup banyak. Jadi jika terjadi patah untuk salah satu dari lidi tersebut, masih banyak cadangan dan masih bisa teman-teman gunakan. 3. Menjadikan tanaman durian sahabat semua menjadi lebih unik. Jadi untuk selanjutnya teman-teman ya, menjadikan tanaman durian sahabat menjadi lebih unik. Untuk yang ini tidak saya gambarkan teman-teman ya, karena teman-teman juga udah paham pasti. Dan untuk selanjutnya teman-teman lebih kebal terhadap serangan penyakit dari dalam tanah ataupun dari daun.
Jadi seperti ini sahabat tani. Setiap tumbuhan atau makhluk hidup termasuk kita sendiri mempunyai penangkal atau obat untuk dirinya sendiri bila terjadi sakit. Contoh di bagian dalam tubuh kita sendiri saja teman-teman sudah dibekali imunitas atau imun yang cukup untuk melawan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh kita ataupun di luar tubuh kita, seperti yang sekarang ya lagi rame-ramenya virus. Sebenarnya teman-teman, tubuh kita juga mampu melawan bahkan mengobati virus tersebut yang ada di dalam tubuh kita. Namun biasanya sifat dari manusia ya sahabat pengen cepet-cepet saja atau terburu-buru mengobatinya. Dan contoh lagi teman-teman, jika teman-teman atau tangan teman-teman terkena irisan pisau, coba biarkan saja, jangan dipegang atau jangan diberi obat yang lain. Perhatikan saja teman-teman, pasti darahnya itu akan reda dan mengering dengan sendirinya. Itu karena di bagian luar juga sudah disediakan penangkalnya atau intinya penangkalnya teman-teman ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa darah putih untuk menyatukan kulit atau daging yang teriris tadi. Begitu teman-teman. Yang saya contohkan tadi, kenapa ya bisa berhubungan dengan durian atau tanaman durian kaki 2 atau 3 atau banyak teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Durian kaki ganda atau lebih mampu menambah penangkal atau penyakit atau menambah obat untuk dianya sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Semua teman-teman paham ya. Dan selanjutnya teman-teman jika teman-teman membeli bibit kaki 3 atau lebih dari jarak jauh, biasanya teman-teman ya membeli bibit duriannya dari mana gitu ya. Ibaratnya saya nih di Banten membeli tanaman bibit duriannya dari Kalimantan, itu kan sangat jauh sekali teman-teman. Jadi mampu bertahan di perjalanan terhadap stresnya perjalanan. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya juga teman-teman mampu cepat beradaptasi dengan lingkungan. Jadi ini sebagai contoh kecilnya saja teman-teman ya. Untuk selebihnya masih banyak manfaat dari durian kaki ganda atau kaki banyak pada tanaman durian. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kekurangan pada tanaman durian atau bibit durian kaki 2, kaki 3 dan selebihnya. Selain durian kaki 2, 3 dan lebih teman-teman mempunyai kekurangannya juga. Yaitu yang pertama untuk kekurangannya pemborosan seedling teman-teman. Biasanya untuk teman-teman yang mempunyai atau susah mencari seedling atau bibit durian, cara ini membuat bibit durian teman-teman menjadi pemborosan. Bayangkan saja jika teman-teman mempunyai 30 bibit seedling, selanjutnya teman-teman gunakan atau jadikan kaki 3, maka bibit durian teman menjadi sedikit ya, atau hilang menjadi 10 bibit saja. Bayangkan itu baru durian kaki 3 ya teman-teman. Jikalau teman-teman melakukan atau menjadikan bibit durian tersebut kaki 5, maka bibit durian yang 30 tersebut atau seedling yang 30 tersebut hanya menjadi 6 bibit saja. Sangat jauh sekali ya teman-teman ya untuk perbedaannya. Selanjutnya persaingan antar batang. Jadi yang saya maksudkan ini persaingan antar durian yang sudah teman-teman jadikan kaki ganda atau lebih. Biasanya ini akan terjadi persaingan teman-teman. Jadi tidak semua batang yang teman-teman jadikan durian kaki banyak ini sama ukurannya teman-teman ya. Untuk satu polybag atau media semai, pasti ada saja teman-teman salah satu yang kerdil atau pertumbuhannya kurang baik. Itu karena ada persaingan makanan atau nutrisi yang ada di dalam tanah atau di persemaian. Apalagi teman-teman melakukan penyemaiannya di polybag yang kecil atau di persemaian yang sangat kecil ya. Itu sangat terlihat sekali perbedaannya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan kalau teman-teman mempunyai bibit durian kaki 3 atau selebihnya. Selanjutnya juga rentan stagnan atau pertumbuhannya kurang optimal teman-teman. Selain kaki ganda sangat cepat pertumbuhannya, ternyata teman-teman tidak sedikit juga ya yang banyak stagnan atau pertumbuhannya kurang baik. Ini tadi ya teman-teman karena banyak persaingan di antara bibit tadi, di antara durian yang teman-teman lakukan kaki ganda ini. Untuk kekurangan selanjutnya juga pada tanaman durian kaki ganda atau lebih, yaitu pemborosan terhadap pupuk. Biasanya setiap melakukan pemupukan terhadap bibit, kita hanya gunakan sekitar 20 biji saja NPK teman-teman, atau 20 gram KCL atau sedikit SP36 ya.
atau juga teman-teman menggunakan pupuk-pupuk yang lain seperti organik, ini akan bertambah pemupukannya teman-teman untuk satu bibit. Ini sama juga ya teman-teman, karena ada persaingan. Mungkin buat sahabat tani yang cukup tebal dompetnya inilah tidak ada masalah. Tapi buat sahabat tani yang apa ya teman-teman ya, untuk skala besar atau skala banyak, biasanya ini sangat memboroskan ya teman-teman terhadap bibit atau terhadap teman-teman terhadap pupuk. Apalagi harga pupuk sekarang teman-teman ya, dibilang sudah cukup mahal, apalagi untuk NPK. Selanjutnya teman-teman, rentan terhadap kekeringan. Ini juga ya masalah yang sering sekali terjadi pada durian kaki banyak. Kenapa demikian? Ini terjadi teman-teman, terjadi persaingan juga teman-teman ya. Mungkin buat sahabat tani yang berada di tempat yang dekat sama air, inilah sangat tidak masalah besar. Tapi untuk sahabat tani yang berada jauh dari air, ini resiko yang cukup sangat serius teman-teman ya. Karena durian kaki tiga ini sangatlah rentan atau sangat tinggi penyerapan airnya. Jadi untuk waktu yang tidak cukup lama juga bagian tanah atau di bawah durian kaki ganda ini sering terjadi kekurangan air teman-teman, atau disebut dengan tanah yang cepat mengering. Jadi selain itu juga teman-teman ya, masih banyak kekurangan atau kelebihan pada tanaman durian kaki tiga atau lebih. Jadi selain itu juga teman-teman masih banyak ya kekurangan durian kaki tiga. Jadi untuk durian kaki tiga ataupun kaki satu teman-teman punya keunggulan masing-masing. Untuk durian kaki satu juga bisa bertumbuh cepat teman-teman, asalkan kita perawatannya yang baik. Begitu juga untuk durian kaki tiga, walaupun itu durian kaki tiga teman-teman, kalau kita perawatannya asal-asalan teman-teman ya, maka pertumbuhannya juga akan buruk. Jadi terima kasih buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam satu lumpur.